Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, di mana Anda berada? Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilm fariidatun ala kulli muslim. Mencari ilmu adalah suatu kewajiban bagi orang-orang muslim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di sini saya sebelum ingin menjelaskan mengenai pengertian sejarah sastra, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Zusran Fatailah, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 1, Universitas Muhammadiyah Sorong atau Unimuda. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah sejarah sastra yang berjudul pengertian sejarah sastra. Yang pertama, sejarah sastra adalah cabang ilmu sastra yang menyelidiki perkembangan cipta sastra sejak awal pertumbuhannya hingga perkembangan sekarang. Jadi sejarah sastra adalah cabang ilmu sastra yang menyelidiki tentang sastra dari zaman dahulu, dari zaman-zaman masih era-era dahulu kala sampai sekarang, zaman modern seperti hari ini. Jadi menyelidiki sejarah sastra itu menyelidiki karya-karya sastra dari zaman dulu sampai zaman sekarang, mengenai pertumbuhan, perkembangan, dan lain-lain. Jadi banyak yang dibahas. Sejarah sastra mengkaji sastra menggunakan kriteria ekstrinsik, hal-hal yang berawal dari luar sastra. Jadi kita membahas di luar, bukan di dalam. Jadi ekstrinsik ya, artinya di luar. Kalau intrinsik artinya di dalam. Seperti identifikasi peristiwa kehidupan politik, sosial budaya beserta pengaruhnya terhadap karya sastra. Jadi apa yang saya bilang barusan ini itu adalah pengertian dari sejarah sastra. Cuman saya agak lebih kan, biar lebih. Selanjutnya, sejarah sastra adalah salah satu kajian dari ilmu sastra. Di sini kata sejarah berasal dari bahasa Arab syajarun, yang berarti pohon syajarun. Artinya pohon. Kenapa kok diambil dari syajarun? Karena pohon itu menggambarkan adanya akar, cabang, dan ranting yang memperlihatkan adanya proses susunan peristiwa secara kronologis. Sejarah itu sendiri mempunyai arti kehidupan manusia dari masa lampau sampai masa-masa berikutnya, sehingga sampai masa sekarang ini. Karya sastra adalah salah satu bagian dari aset budaya suatu bangsa. Bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang tidak hanya memiliki hasil karya sastra bangsanya, tetapi juga menghargai dan memberikan apresiasi
yang sangat terhadap karya sastra sebagai hasil karya bangsanya tersebut. Jadi kita tidak hanya membuat, tapi kita harus menghargai dan memberikan apresiasi karya sastra yang lainnya. Itulah yang sastrawan yang sangat hebat. Para pemirsa, doakan saya sehingga menjadi ahli sastra, sastrawan Indonesia yang terkenal atau duta-duta bahasa. Lanjut, sejarah sastra Indonesia adalah bagian dari kajian ilmu sastra yang mempelajari kesusastraan Indonesia dari zaman dahulu sehingga zaman sekarang, dari masa-masa dahulu sehingga masa sekarang. Dengan segala persoalan yang melingkupnya. Sebagai contoh, di akhir abad ke-20, terbit novel Salman karya Ayu Utami yang menghebohkan dunia sastra Indonesia. Jadi Salman karya Ayu Utami ini pada akhir-akhir abad ke-20 ini sangat menghebohkan warga Indonesia. Jadi warga Indonesia itu terhebohkan dengan karyanya Ayu Utami yang judulnya Salman. Jadi pada ketika tahun ke-70-an terbitlah novel-novel lagi. Novel trilogi Iwan Simanjuntak. Namanya novel trilogi Iwan Simanjuntak. Merahnya Merah tahun 1968, Ziarah 1969, dan Kering 1970. Ini nama-nama novel pada zamannya yang dianggap novel yang sangat absurd. Syarat filsafah yang sangat sulit dipahami karena berbeda-beda pola-pola sebelumnya dari. Jadi novel yang saya sebutkan barusan ini sangat absurd. Jadi filsafahnya yang sangat susah dipahami. Jadi beda dengan sebelum-sebelumnya. Pada tahun 40-an terbitlah novel Belenggu yang dianggap mengusik keindahan sastra dengan menelanjangi kehidupan kaum elit. Bahaya ini. Yang diwakili oleh keluarga Dr. Sukartono. Pada tahun 20-an lahir novel Siti Nurbaya. Ini novel Siti Nurbaya ini yang sangat menusantara, ini sangat bagus sekali. Sehingga novel tersebut ini judul dari Siti Nurbaya itu sehingga menjadi julukan bagi orang-orang. Berbicara tentang sejarah perkembangan sastra tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai upaya menyusun periodisasi sejarah sastra sebagai salah satu kegiatan dalam pengajian sejarah sastra. Persoalan lain yang termasuk dalam pengajian sejarah sastra adalah mengadakan kajian terhadap genre sastra, lahirnya suatu gerakan sastra, perkembangan suatu aliran tertentu, pengaruh sastra lama dan sastra asing tertentu terhadap sastra modern. Dengan demikian, sejarah sastra dapat dirinci sebagai berikut. Periodisasi sejarah sastra atau pembabakan waktu dalam perkembangan sastra. Perkembangan atau timbul tenggelamnya suatu genre sastra seperti sejarah perkembangan roman, novel, cerpen, puisi, drama, dan lain-lain. Lainnya suatu gerakan angkatan dalam sastra. Perkembangan aliran-aliran yang ada pada suatu periode ada atau suatu angkatan.
pengaruh sastra lama dan sastra asing terhadap sastra modern, pertumbuhan dan perkembangan gaya bahasa. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Sebenarnya masih banyak sekali mengenai angkatan 45, angkatan 50, 55, 60, 65, 70, 75 dan lain-lain. Dan masih ada Melayu lama, Melayu baru, Pujangga lama, Pujangga baru. Dan sangat banyak sekali sastra-sastra yang masih belum bisa kita bahas. Untuk pertemuan kali ini saya hanya bisa memberikan pengertian dahulu tentang sejarah sastra. Dan di sini apabila ada perkataan yang salah, mohon dimaklumi. Mohon maaf sebesar-besarnya karena saya manusia. Tak luput dari kesalahan. Al-insanu makanul khata' manusia. Kullu bani adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Aqulu qouli hadza astaghfirukum atlubu minkum al-afat ala kulli akhta'at. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.